Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 111, mereka bukan hal biasa. Nama-nama yang baru Ivan pikirkan langsung membuat Silas, Fitch, dan Austen terdiam. Aku baru saja berpikir kalau namaku ternyata baik-baik saja, kata Fitch. Silas pun berkata, ya, aku juga memikirkan hal yang sama. Haha, aku hanya bercanda. Melihat kedua anak itu sangat kecewa, Ivan terkekeh. Silas, Fitch, nama kalian tidak menentukan siapa kalian sebenarnya. Kenapa kalian harus mengubahnya? Selain itu, nama kalian terdengar bagus bagiku. Ivan melanjutkan. Silas mungkin adalah kependekan dari nama Sylvanus, yaitu Dewa Hutan Romawi. Dan soal namamu, Fitch, itu adalah keluarga dekat musang atau cerpelai. Kedua nama kalian semuanya mewakili hal-hal yang baik. Aku menyukainya. Mereka sama sekali bukan nama sembarangan. Silas dan Fitch pun berpikir sejenak dalam hati. Akhirnya, Fitch berkata, oke, ketua, kami akan terus menggunakan nama kami. Tenang saja, kami pasti akan menorehkan jejak di distrik Sinus. Silas merespon. Benar sekali. Fitch menambahkan lagi. Dan jika kami sampai tidak meninggalkan jejak di sana, kami tidak akan mengatakan kepada siapapun kalau kami bekerja untuk kamu. Itu benar, kata Silas sambil mengangguk. Fitch melanjutkan. Silas dan aku tidak akan mengecewakanmu. Itu benar. Kami tidak akan. Silas menganggukkan kepalanya tanpa henti. Ketua, aku memang tidak pandai berkata-kata, tapi aku berhutang nyawa padamu. Jika kamu mau nyawaku, datang dan ambillah kapan saja. Baiklah, sudah cukup. Jika kalian ingin pergi, pergilah sekarang. Ivan melambai menyuruh mereka pergi. Jika tidak, aku tidak akan keberatan tetap di sini dan melihat kalian melakukan 10.000 push-up. Apa kalian mau? Cepat, Fitch! Ayo kita pergi! Silas pun menarik Fitch pergi. Setelah 10 meter jauhnya, mereka berdua mendadak berhenti. Mereka berbalik dan membungkuk ke arah Ivan dalam-dalam sebelum mereka pergi. Menarik, ucap Austen sambil tersenyum. Mereka adalah orang-orang yang baik. Ya. Ivan tersenyum. Dia lalu memberitahu Austen apa yang harus dilakukan terkait Odom dan Agatha sebelum dia pulang. Mabel saat itu sedang mengurus Ellen, dia mengoleskan handuk ke kening Ellen dari waktu ke waktu. Saat menyadari kalau Ivan telah kembali, Mabel menjadi sangat marah. Ivan, kamu pergi kemana saja? Apakah kamu tahu apa yang sudah terjadi? Apa kamu tahu kalau Ellen hampir saja sangat menderita? Suami macam apa kamu ini? Dasar pecundang. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi kamu bahkan tidak bisa merawat istrimu. Kenapa kamu sangat tidak berguna? Benar-benar tetra ini bajingan. Ellen hampir saja, apa kamu tahu itu? Mabel lanjut memarahi Ivan tanpa henti. Matanya yang merah dan air mata di sudut matanya memperlihatkan kalau dia baru saja menangis. Hallie hanya berdiri di samping, menatap Ivan dengan ekspresi suram. Tapi Ellen sudah kembali dengan selamat kan? Kata Ivan. Aku pergi karena aku tahu kalau Ellen dalam bahaya. Aku sudah meneleponnya berkali-kali, tapi dia tidak mengangkat satu pun dari panggilanku. Kami hampir tidak bisa menemukannya, jadi aku akhirnya meminta bantuan Lard Scott. Seharusnya kamu sudah melihat hadiah 63 miliar rupiah yang ditawarkan oleh Lard. Bahkan Ivan pun menerima pesan itu. Dia tidak percaya kalau Hallie dan Mabel tidak melihatnya. Hallie dan Mabel sama-sama tercengang. Itu memang benar. Mereka memang melihat soal berita itu di ponsel mereka. Namun, setelah mereka melihatnya, mereka menghubungi nomor yang tertera di sana dan menanyai orang-orang grup Raspen soal mengapa mereka mengeluarkan berita itu. Mabel terus bersikeras bahwa Ellen sedang makan di luar bersama neneknya dan mengatakan kalau Ellen baik-baik saja. Orang yang menjawab telepon hanya membodohi mereka dan kemudian menutup teleponnya. Mereka tidak tahu kalau Ellen menderita seperti itu sampai Ellen dipulangkan. Tapi mereka juga tidak terlalu tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu hanyalah, Ted membius Ellen dan ingin menyiksanya. Bu, akulah yang pergi ke grup Raspen dan memberitahu Lard bahwa Ellen sedang dalam bahaya. Ellen saat ini bekerja dengan mereka, jadi Lard setuju untuk membantu dan segera mengirim anak buahnya mencari Ellen. Jelas Ivan. Hallie akhirnya terlihat lebih baik. Dia percaya kalau Ivan seharusnya mengatakan hal yang sebenarnya, kalau mengingat persahabatan Ivan dengan Lard. Karena itu, Hallie pun berkata kepada Mabel. Mabel, sepertinya kita salah menilai Ivan kali ini. Begitukah? Mabel mendengus. Lalu memang apa masalahnya?
Ellen seharusnya menikahi Ted jika bukan karena dirimu. Dia tidak perlu terlalu menderita seperti ini. Kenapa kamu bahkan masih berdiri di sana? Cepatlah dan urus istrimu. Atau kamu ingin aku yang mengurus istrimu? Istriku? Ivan pun mematung sejenak karena Mabel tidak pernah mengakui Ellen sebagai istri Ivan. Apakah itu berarti bahwa Mabel telah mengakuinya sekarang? Sebaiknya ibu beristirahat saja. Aku yang akan menjaga Ellen. Saat kembali ke kamar tidur, Ellen masih dalam pengaruh obat-obatan. Ellen dalam kondisi koma, wajahnya meruna, dan suhu badannya tinggi. Namun tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi Ivan. Segera saja, suhu tubuh Ellen langsung kembali normal. Ivan tidak meninggalkan sisinya sampai Ellen dapat bernapas dengan mantap dan tampak normal. Holly dan Mabel masih berada di ruang tamu. Saat melihat Ivan keluar, Mabel bertanya padanya. Ivan, bagaimana kamu tahu kalau Ellen berada dalam bahaya? Bagaimana dengan keluarga Scarlett dan Elena? Di mana mereka? Aku tidak tahu detailnya. Kata Ivan sambil menggeleng, dia tidak berniat mengatakan hal lebih dari itu. Ellen tidak menjawab satupun panggilanku, dan teman-temanku tidak bisa menemukannya, jadi aku pun mendapat firasat yang buruk dan langsung pergi ke Lard. Aku mengerti. Dasar! Scarlett bahkan tidak bisa melindungi cucunya. Mabel menyalahkannya. Apakah keluarga Elena yang melakukan hal ini pada Ellen? Aku rasa tidak. Holly menggelengkan kepalanya. Walaupun memang ibu sudah tua, dia tetap tidak akan meremehkan reputasi Ellen. Selain itu, mereka telah memberi kompensasi kepada keluarga Rainey sebesar 44 miliar rupiah dan mengakhiri pertengkarannya. Aku rasa mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi. Ivan kecewa. Holly adalah putra dari Scarlett, jadi Ivan tidak tega untuk memberitahu Holly yang sebenarnya untuk saat ini. Selain itu, Ted juga mati terlalu cepat dan Ivan lupa menanyakan detail kejadiannya. Ibu, ayah. Ivan duduk di sebuah sofa dan mengalihkan topik tentang Ellen. Ada hal yang ingin kukatakan pada kalian. Apa itu? Mabel sedang minum air putih dan berkata dengan lembut pada Ivan, mungkin karena dia sudah menyelamatkan Ellen hari ini. Aku dan Ellen sudah memiliki akta pernikahan sejak lama, tapi kami belum mengadakan upacara pernikahan kami. Selama ini, aku tidak mendapatkan pekerjaan apapun karena sebenarnya sibuk mempersiapkan pernikahan kami. Ucap Ivan dengan perlahan-lahan. Aku ingin mengadakannya di hari ke-6 bulan depan. Bagaimana menurut kalian? Praang! Ivan menyelesaikan kalimatnya. Gelas Mabel langsung jatuh ke lantai, membuatnya takut hingga berteriak. Holly mengambil gelas itu dan mengelap air di tangan Mabel. Hati-hati, ya? Mabel mengabaikan Holly dan langsung menatap ke arah Ivan. Apa yang baru saja kamu katakan? Sebuah upacara pernikahan? Benar. Ivan mengangguk dengan serius dan mengulangi kata-katanya lagi. Aku ingin mengadakan upacara pernikahan untuk Ellen. Bab 112, seseorang yang tepat untuk dirinya. Kamu ingin mengadakan pernikahan? Apa kamu bahkan punya uang? Ellen sudah cukup malang karena menikah denganmu. Semua kerabat dari keluarga Leval adalah orang kaya. Bukankah sudah cukup memalukan kalau Ellen menikahimu? Tapi kamu sekarang bahkan ingin lebih mempermalukannya lagi dengan menyebarkan berita itu ke seluruh orang di kota ini. Mabel sangat marah. Apa kamu tahu apa saja yang dikatakan orang-orang tentang Ellen? Para kerabatnya mengatakan kalau dia menikah dengan suami yang vulgar, lalu mengatakan kalau dia buta karena mau menikahimu. Apakah kamu tahu berapa banyak beban yang telah dia tanggung karena dirimu? Iya, aku tahu itu. Tatapan Ivan menjadi serius. Itulah mengapa aku harus mengadakan upacara pernikahan ini dan membiarkan orang-orang itu menilaiku kembali. Aku akan membuat mereka paham kalau akulah yang tepat untuk Ellen. Dia sudah membuat pilihan yang tepat. Mabel mencibir. Aku tidak tega mengatakan hal ini padamu. Tapi apa bahkan ada orang di keluarga Leval yang tidak tahu soal kisahmu? Kamu berasal dari pedesaan terpencil dan dipecat di masa magang. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan ijazahmu di sekolah kedokteran. Apa kamu ingin orang menilai semua sejarahmu itu dan menertawakanmu lagi? Ivan, mungkin sebaiknya kamu memikirkan hal ini sekali lagi. Ujar Holly. Tidak perlu terburu-buru untuk mengadakan upacara pernikahan. Hal itu bisa menunggu sampai kita mendapatkan uang dari kerja sama dengan grup Raspen. Ayah, Ibu, aku sudah bulat mengambil keputusan ini, dan aku pun sudah membicarakannya dengan Ellen. Kata Ivan. Dia juga menginginkan pernikahan, jadi aku akan mengadakannya pada hari ke-6 bulan depan. Aku sungguh berharap kalian bisa mendukung keputusan kami. Mabel menggedor meja dengan penuh kemarahan dan langsung pergi ke kamar tidurnya. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan membawa sebuah bungkusan di tangannya. Ini 900 juta rupiah yang kami berikan padamu dan Ellen terakhir kali. Kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, jadi aku memberikannya lagi padamu sebagai hadiah pernikahan untuk Ellen. Bulan depan hari ke-6, ya?
Tuan Reed akan menikahi Elena di hari yang sama. Ini pasti hari yang baik untuk pernikahan. Baik untuk kamu. Kebetulan aku memang tidak ada niat untuk ikut serta dalam acara pernikahan Elena. Lakukan yang terbaik untuk mempersiapkannya. Aku tidak akan memintamu untuk membuatnya sesempurna pernikahan Tuan Reed, tapi pernikahanmu tidak boleh terlalu buruk. Kalau tidak, aku tidak akan membuatnya mudah untukmu. Kamu mengerti maksudku? Terima kasih, Bu. Ivan pun terharu. Mabel mungkin pemarah, tapi dia baik. Juga, ingatlah untuk memberitahu kerabatmu untuk datang pada hari itu dan biarkan kami semua menikmatinya. Akan lebih baik jika kamu bisa menjemput ibumu dan biarkan dia mengakrabkan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Kamu sudah begitu lama mendapatkan sertifikat pernikahan, tapi aku belum melihat ibumu. Sekarang aku mengerti kenapa kamu dipecat dari rumah sakit. Jadilah pintar. Mabel kembali ke kamar tidurnya setelah berbicara. Haha, benar. Kami telah bekerja begitu lama untuk menghemat uang ini, dan sekarang kami akan tetap menggunakannya. Holly menghela napasnya. Ivan, jangan ambil hati kata-kata Mabel. Tak pernah mudah melihat putri kami menikah. Ini, ambil kartunya. Holly sendiri yang memberikan kartu itu pada Ivan. Buatlah pernikahan sebaik yang Mabel harapkan. Seseorang hanya mengadakannya sekali seumur hidup. Holly menunjuk ke arah kamar tidur Mabel. Aku gagal memberinya pernikahan yang sempurna saat kami menikah, sehingga itu menjadi penyesalan terbesarnya. Saat Ellen masih sangat kecil, Mabel berkata kalau dia ingin pernikahan terbaik untuk putrinya. Holly selesai berbicara. Dia berbalik untuk pergi juga. Ayah, ibu, tenanglah. Ivan melihat ke arah kamar tidur Holly dan Mabel, sambil berbisik. Aku akan menjadikannya pernikahan terbaik yang pernah ada dan tidak akan mempermalukan salah satu dari kita. Setelah Ogias pergi, dia menyerahkan pengaturan pernikahan kepada Tracy, pemilik restoran Royal. Jadi, Tracy bertanggung jawab atas detail perencanaan pernikahan. Tracy menganggap serius pekerjaan itu. Pada malam hari, Ivan menerima banyak jenis desain undangan, yang masing-masing memiliki gaya yang unik. Ivan memilih salah satu dari mereka dan memberitahu Tracy saran dan idenya. Larut malam, Ivan melanjutkan berkultivasi. Di pagi hari, villa puncak bukit tampak seperti negeri dongeng di bawah kabut. Di luar jendela setinggi langit-langit yang jernih, para tukang kebun sudah mulai merawat tanaman dan pohon di puncak bukit. Villa itu terlihat begitu tenang dan damai. Ah! Sebuah teriakan memecah keheningan. Ellen terbangun dari tidurnya dengan ketakutan, wajahnya pucat. Begitu dia membuka mata, dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ellen, tidak apa-apa. Kita sudah pulang. Ivan bergegas menghibur Ellen. Ketika suara jantan dan memikat itu terdengar di telinganya, Ellen menoleh ke belakang dan melihat wajah tampan dan familiar di depannya. Dia merasa lega. Sesaat berikutnya, dia memeluk Ivan erat. Sayang, kamu aman sekarang, sayang. Tidak apa-apa. Pakaian tipisnya gagal menyembunyikan keharuman Ellen. Jantung Ivan berdetak cepat dengan Ellen yang begitu dekat dengannya. Sebagai pria normal, Ivan terpicu. Sayang, kamu memelukku terlalu erat. Dapatkah kamu bersantai sedikit? Aku kehabisan napas. Ellen melonggarkan pelukannya. Ivan bergegas bicara. Tunggu, jangan terlalu santai. Kamu dapat memelukku sedikit lebih ketat. Ya, ini tentang jarak. Kamu sangat buruk. Kemerahan di wajah Ellen terbang menuju ke tulang selangkanya, membuat Ellen terlihat seperti buah persik yang matang. Dia begitu feminin dan menggoda. Ivan tak henti-hentinya berpikir liar dan menggoda Ellen tanpa mempedulikan perlawanannya. Mereka bersenang-senang bersama untuk waktu yang lama. Akhirnya Ivan berhenti dengan puas. Sayang, berpakaianlah. Ayo kita turun ke bawah. Aku yakin kamu ingin tahu apa yang terjadi semalam. Kamu akan tahu ceritanya jika bertemu dengan orang-orang di bawah. Mereka sudah menunggu selama 2 atau 3 jam. Dengan bingung, Ellen bangun dan berdandan seadanya. Turun bersama Ivan ke lantai 1, Ellen melihat 2 orang berdiri di depan pintu dengan hormat. Tidak mengherankan, mereka adalah Odom Rainey dan Agatha Bowman. Di belakang mereka ada sekumpulan pelayan. Mereka memegang 2 kotak brankas. Kotak-kotak berbahan logam itu berat. Salah satunya memiliki tinggi 167 cm. Dahi Odom dan Agatha bengkak dan terbungkus pakaian putih. Pagi-pagi di puncak bukit terasa dingin. Mereka tidak mengenakan pakaian tebal, hingga hampir membeku saat bertemu dengan Ellen. Namun, rasa dingin di tubuh mereka tidak sebanyak yang mereka rasakan di dalam. Meskipun mereka telah meminta maaf berulang kali tadi malam, mereka tidak bisa tidur ketika mereka memikirkan Tuan Reed. Terombang-ambing, mereka merasa tersiksa. Oleh karena itu, mereka datang ke villa puncak bukit pagi-pagi sekali agar mereka bisa meminta maaf kepada Ellen secara pribadi. Ellen tahu siapa mereka,
jadi dia berniat membanting pintu begitu melihat mereka. Wajahnya menjadi keruh. Nona Ellen, tunggu. Kami di sini untuk meminta maaf. Odom tahu Ellen salah paham dengan tujuan mereka, jadi dia buru-buru menjelaskan. Itu kesalahan Ted semalam, jadi aku datang ke sini bersama Agatha untuk meminta maaf padamu. Minta maaf? Ellen melihat ke arah mereka. Dia mengingat semua yang terjadi kemarin dan merasa sakit memikirkan keluarga Rainey. Kejadian kemarin membuatnya merasa tidak enak. Iya, kami minta maaf. Kami menghukum Ted dan mengirimnya ke Soliana semalam supaya dia belajar dari kesalahannya. Jangan khawatir. Dia tidak akan mengganggumu lagi untuk selamanya. Bab 113, sebuah musibah. Odom berkata dengan nada memohon. Kami di sini hari ini untuk meminta maaf. Siapa ini? Pagi-pagi kok sudah berisik? Saat itu, Mabel dan Hallie turun. Mereka mengomel. Ivan, siapa yang berteriak di depan pintu kita? Di bawah gunung ini berisik, tetapi mengapa villa puncak bukit? Kalian! Tidak lama setelah Mabel berhenti mengomel, dia mengenali kedua tamu itu. Jika bukan karena Ivan, seharusnya keluarga Rainey dan keluarga Laval sudah menjadi besan. Mereka sudah pasti saling mengenal. Wajah Mabel langsung terlihat kecewa. Apa yang kalian lakukan di sini? Putriku menderita karena kalian. Apakah kalian datang untuk memperburuk keadaan? Penjaga, segera usir mereka! Mabel menekan tombol alarm. Sekumpulan petugas keamanan segera berkumpul dan mengelilingi Odom, serta istrinya. Mabel, ini salah paham. Hallie, Mabel, kami di sini untuk meminta maaf. Agatha buru-buru menjelaskan. Nona Ellen, Tuan Reed, putraku yang mengecewakan akan tinggal di Soliana seumur hidupnya. Dia tidak akan kembali lagi. Kami sangat menyesal atas apa yang terjadi kemarin. Nona Ellen, tidak apa-apa kalau kamu tidak mengizinkan kami masuk, tetapi tolong terima hadiah-hadiah ini sebagai tanda hormat dan kompensasi dari kami. Agatha mengedipkan mata pada para bawahan, yang buru-buru membuka dua kotak brankas. Mata semua orang berbinar dalam sekejap. Kotak pertama begitu besar dan setinggi 167 cm. Kotak itu penuh dengan uang tunai. Dengan ditata rapi seperti batu bata, uang tunai itu baru, bersinar, dan menarik perhatian. Kotak lainnya tidak sebesar itu. Namun, isinya lebih mencolok. Alasannya sederhana saja. Kotak itu dipenuhi dengan batangan emas yang berkilauan, mutiara, giok, dan harta karun lainnya. Setidaknya perhiasan-perhiasan dan emas ini senilai 21-42 miliar rupiah. Dengan kata lain, mereka membawa lebih dari 42 miliar rupiah. Bruk! Sementara itu, Odom dan Agatha berlutut di tanah. Nona Ellen, Mabel, Hallie, Tuan Reed, anak saya sudah membayar harganya. Itu semua adalah kesalahannya. Nona Ellen, Tuan Reed, saya minta maaf. Odom berkata dengan tulus dan mulai meneteskan air mata. Apa Anda benar-benar kesini untuk meminta maaf? Ellen mengerutkan alisnya. Tingkah Odom dan Agatha sungguh mengejutkan. Bukankah pasangan itu memanjakan, melindungi, dan membantu Ted apapun yang dia lakukan? Selain itu, keluarga Rainey jauh lebih berkuasa daripada keluarga Laval. Meskipun mereka menyesal atas apa yang telah terjadi tadi malam, mereka tidak perlu datang dan meminta maaf di depan pintu mereka, apalagi menawarkan hadiah dan berlutut. Dengan saksama, Ellen mengingat kembali momen sebelum dia pingsan. Sejauh yang dia ingat, polisi khusus bergegas masuk. Mengenai apa yang terjadi sesudahnya, Ellen tidak dapat mengingat dengan jelas. Dia berencana bertanya pada Ivan bagaimana dia pulang, tetapi jalan pikirannya terganggu oleh rabaan Ivan. Apakah sesuatu yang besar sudah terjadi di sepanjang jalan? Ellen, biarkan mereka masuk. Mata Mabel membelalak saat melihat uang. Tuan Rainey, Agatha, kami menghargai bahwa kalian datang untuk meminta maaf pagi-pagi sekali. Di luar dingin, Hallie, sana buatkan 2 cangkir teh hangat. Belum sempat Ellen berbicara, Mabel sudah naik untuk menyambut kedatangan para tamu. Namun, pasangan itu tidak berani bergerak. Mereka justru menatap Ivan dan Ellen. Ellen menghela napas dan berkata dengan acuh tak acuh. Masuklah. Ivan mengangguk pelan kepada pasangan itu. Merasa sangat lega, pasangan itu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Bawahan mereka diperintahkan untuk memasukkan kotak-kotak itu dan pergi. Odom dan Agatha meminta maaf sekali lagi, berjanji bahwa mereka telah mengirim Ted ke Soliana. Apa yang telah terjadi tadi malam begitu mengejutkan. Mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan hidup untuk menjalani hari lain. Steve sudah mengingatkan mereka sebelum mereka datang. Dia telah memperingatkan mereka berulang kali. Mereka telah diperingatkan agar tidak mengungkapkan identitas Ivan. Mereka harus mengikuti nasihatnya.
Tidak usah tanya. Baiklah, saya sudah merasakan ketulusan Anda. Ucap Ellen dengan lembut. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Selain itu, di mana nenek saya dan yang lainnya? Apakah mereka baik-baik saja? Sampai saat ini, Ellen masih mengkhawatirkan Scarlett dan yang lainnya. Nona Ellen, bajingan tak tahu diri itu mencoba berhubungan badan denganmu tanpa memberitahu kami kemarin. Jika saya tahu, saya tidak akan membiarkannya melakukan hal yang mengerikan itu. Odom mengatakan yang sebenarnya. Itu memang rencana Ted sendiri. Odom tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Meskipun Odom mengetahuinya, dia belum tentu menghentikan anaknya. Tragedi itu sudah ditentukan sebelumnya. Setelah polisi khusus datang untuk memberitakan itu, kami pergi ke tempat kejadian dan memberi Ted pelajaran. Semuanya dimulai karena kontrak antara keluarga Rainey dan keluarga Laval itu. Odom mengungkapkan semuanya mulai dari kompensasi 63 miliar rupiah hingga hal-hal yang dia ketahui. Saat Ellen mendengarkan, wajahnya terlihat gelisah. Mabel dan Hallie pun terlihat sedih. Mereka tidak pernah mengira bahwa Scarlett dan keluarga Elena yang mencelakakan Ellen ke situasi yang mengerikan itu. Jika Ivan tidak merasa bahwa ada yang tidak beres. Mungkin. Brak! Karena marah, Mabel menggebrak meja kopi. Wajahnya terlihat sangat marah. Orang tua bodoh itu mengerikan. Hallie, itu ibumu dan nenek Ellen. Kukira mereka benar-benar ingin berdamai. Itu membuatku kesal. Hallie tetap diam. Dia juga tidak menyangka ibunya akan melakukan hal seperti itu. Tangannya mengepal. Dia ingin menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Pada akhirnya, dia tertawa, tetapi semua orang bisa mendengar isak tangis dalam suaranya. Nenek, dia. Sama-sama sedih, Ellen merasa sulit untuk menerima kebenaran yang kejam itu. Semua orang tahu kalau keluarga Elena memang jahat. Hal yang mengejutkan Ellen adalah bahwa neneknya juga merupakan bagian dari rencana itu. Ellen dan kedua orang tuanya sedih, marah, dan tersinggung. Sepertinya, tindakan Scarlett menjadi musibah bagi mereka. Untuk sesaat, suasana di aula berubah jadi menakutkan. Kalian bisa pulang sekarang. Ivan melambai pada Odom dan Agatha. Dia tahu kalau Ellen butuh waktu untuk menenangkan diri. Pada saat seperti itu, kehadiran orang luar hanya akan menyusahkannya. Untuk keluarga ini, masalah ini berakhir sampai di sini. Terima kasih, Tuan. Perkataan Ivan akhirnya membuat kecemasan Odom menghilang. Odom berpamitan pada keluarga Laval dan segera pulang bersama Agatha. Setelah meninggalkan villa puncak bukit, pasangan itu merasa beban berat di dada mereka hilang dan menghela napas lega yang dalam. Keluarga Rainey akhirnya lolos dari musibah. Ayah, Ibu. Di villa puncak bukit, Ellen terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba berkata, Aku ingin mengunjungi nenek. Apa kalian ikut mengunjunginya? Mabel langsung berteriak. Ellen, apa kamu sudah gila? Nenekmu memperlakukanmu seperti itu, dan kamu ingin mengunjunginya? Ibu beritahu ya, jika dia bukan nenekmu, ibu pasti sudah membunuhnya. Bab 114, sebuah keputusan yang sulit. Mabel emosi dan memperhitungkan niat buruk Scarlett sampai wajahnya memerah karena marah. Hallie tetap diam dan merasa dilema. Ketika Mabel menyelesaikan omelannya, Hallie mengeluarkan sebatang rokok, menyulutnya, lalu mengisapnya beberapa kali, dan berkata, Ellen, ibu dan ayah tidak akan ikut. Nenek, paman, dan bibimu melakukan hal seperti itu padamu. Jika kita pergi dan mengunjungi mereka, mereka akan menganggap kita diam saja saat diperlakukan dengan buruk. Bantu ayah menyampaikan pesan pada nenekmu. Mulai hari ini, ayah akan memutuskan semua hubungan dengannya. Besok, ayah akan melepaskan semua gelar ayah dari grup Habrit. Setelah itu, Hallie mengisap rokok dalam-dalam. Asap pekat keluar dari mulutnya dan menyelimuti ruangan. Sesaat, dia terlihat jauh lebih tua dan lebih lesu. Hallie merasa dilema berada di antara putrinya, pasangan hidupnya, ibunya, dan saudaranya. Tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitnya ketika dia membuat keputusan sulit. Dulu, jika dia merokok di dalam rumah, Mabel pasti akan memarahinya. Hari ini, herannya wanita itu diam saja. Bahkan sepatah kata menyalahkan pun tidak diucapkan istrinya itu. Ayah, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan pada nenek secara langsung. Sama-sama tertunduk, Ellen menatap Ivan. Sayang, maukah kamu ikut denganku? Ya. Ivan meraih tangan Ellen dan berkata dengan lirih. Aku akan selalu berada di sisimu. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan mendukungmu dan tetap setia padamu. Scarlett, Travis, Elena, Farley, dan Valerie telah ditahan di distrik Wuheld. Setelah beberapa kali dipindahkan, mereka dikirim kembali ke pusat penahanan di distrik baru berkembang. Ivan sudah menelpon polisi terlebih dahulu, sehingga Ellen bertemu dengan Scarlett dengan lancar. Bahkan, Ellen tidak hanya mengunjungi Scarlett.
Travis, Elena, Farley, dan Valerie juga dipanggil ke kantor yang sama. Lagi pula, mereka adalah kerabat Ivan. Ivan tidak akan menyiksa mereka, jadi tidak satu pun dari mereka yang menderita. Dibandingkan dengan para tahanan lainnya, mereka diperlakukan jauh lebih baik. Saat Ivan dan Ellen datang, keluarga itu sedang minum teh. "Kamu di sini?" Dengan tenang, Scarlett melirik Ellen dan mengambil sikap senioritas. "Kupikir kamu akan bersiap dan melihat kami mati di sini. Nenek, Travis, Valerie." Ellen segera menatap dan menyapa mereka. Kenapa kamu mengajak pecundang itu kemari? Untuk menonton hiburan?" Elena menghina. "Mimpi. Kamu lihat bagaimana kita diperlakukan? Pusat penahanan tidak mengharuskan kami untuk mencukur kepala kami atau memakai pakaian penjara. Di sini, ada daging, teh, dan buah. Kamu tahu kenapa?" Tanpa menunggu respon Ellen, Elena membual. "Karena aku adalah wanita Tuan Reed. Aku bisa menjadi istri atau kekasihnya, dan kamu tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Aku percaya lelakiku akan datang dan segera mengeluarkan aku. Bagaimanapun, kita akan menikah tanggal ke-6. Benar juga ya? Berhentilah menyombongkan diri." Farley menyeruput teh dan berkata dengan bangga. "Calon suami adikku bukan orang yang bisa dibandingkan dengan pecundang ini." Baik Valerie maupun Travis, tidak ada yang bersikap baik pada Ellen. "Idiot!" Ivan hampir tertawa lepas. Keluarga ini masih memikirkan Tuan Reed, tetapi dia tidak membocorkan ilusi mereka. Sebaliknya, Ivan akan membiarkan mereka memuaskan diri dengan angan-angan mereka dan merasa sangat bangga untuk sementara waktu. Pusat penahanan tidak bisa menahan mereka lama-lama karena tidak ada bukti pasti untuk membuktikan bahwa mereka telah bersekongkol dengan Ted. Ted sudah mati, dan tidak ada saksi lain. Polisi tidak bisa memaksa mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum mereka dibebaskan. Ivan bahkan berencana mengeluarkan mereka lebih awal 1 atau 2 hari. Kalau begitu, mereka akan lebih yakin bahwa Tuan Reed membantu mereka. Karena mereka suka bermain-main, biarlah permainan dimulai. Karena mereka punya nyali untuk menjebak Ellen, Ivan akan membuat hidup mereka menderita. Menghancurkan harapan mereka akan jauh lebih menyiksa daripada hukuman penjara. Ellen merasa pedih di dalam hati. Dia percaya penuh bahwa Odom dan Agatha berbohong, dan bahwa neneknya bukanlah bagian dari rencana itu. Namun, sikap keluarga Scarlett dan Travis membuktikan sebaliknya. "Nenek, kenapa?" tanya Ellen. "Demi 63 miliar rupiah, nenek menipuku dan mencelakakanku kepada orang gila itu. Apakah aku tidak sepenting 63 miliar rupiah?" Tatapan Scarlett berubah dingin. "Kamu menyebabkan masalah dan mencoba menjebak. Tentu saja, kamu harus terlibat di dalamnya. Apakah kamu mengharapkan bantuan seorang wanita tua? Kamu tahu berapa banyak uang yang tersisa di rekening kami?" "Ya," sahut Ellen. "Aku paham bahwa keluarga Leval akan berhenti berfungsi jika 63 miliar rupiah diambil. Tetapi, kakek, tanyakan pada diri kakek. Apakah kakek benar-benar tidak bisa mengambil uangnya?" Scarlett terdiam. Benar. Jika Scarlett mengabaikan reputasinya dan meminta bantuan satu orang, dia pasti mendapatkannya. Dia tidak melihat orang itu selama bertahun-tahun. Itu adalah putri sulungnya, Cora. Namun, kenapa dia harus melakukan itu? Dia tidak terlalu bermuka tebal. "Ya, setidaknya, walaupun nenek tidak punya uang, mengapa nenek tidak memberitahu aku? Aku bisa saja mendapat pinjaman dari bank atau dari seseorang." Suara Ellen terdengar dingin saat dia menatap Scarlett dengan tatapan mematikan. Bukannya menghadap Ellen, Scarlett malah memejamkan matanya dan duduk di sana dalam diam. Mereka berada di pusat penahanan. Scarlett tidak sebodoh itu untuk mengungkapkan keterlibatannya dalam masalah ini. Sampai sekarang, dia masih belum tahu mengapa rencana mereka berantakan. Bagaimanapun, dia akan menghindari masalah dan akhirnya keluar dari tempat ini. Nenek sangat mengecewakan. Ellen tidak bisa lagi menahan air matanya untuk tidak menetes. "Ayahku memintaku untuk menyampaikan pesan. Mulai hari ini, dia akan memutuskan semua hubungan denganmu dan melepaskan semua gelarnya dari perusahaan. Sedangkan aku..." Ellen menarik napas dalam seolah-olah ingin mengambil keputusan penting. "Aku, Ellen, mulai hari ini dan seterusnya, juga tidak akan mengakui keluarga Leval." Ketika Ellen berbicara tentang pelepasan Hallie, wanita tua itu tidak bereaksi, tetapi kelopak matanya berkedut. Begitu mendengar separuh dari perkataan Ellen yang kedua, Scarlett tiba-tiba membuka matanya. Apa yang kamu katakan?" Travis, Valerie, dan yang lainnya juga kagum. Mereka menatap Ellen tanpa berkedip. Ivan pun heran. Sangat mengejutkan. Sebelumnya,
Ellen sudah berulang kali berjanji tidak akan pernah memisahkan diri dari keluarga Laval dan akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan mereka. Lalu dia membuat keputusan seperti itu. Kekecewaannya pada keluarga Laval dan rasa sakitnya terlihat jelas. Itu tidak buruk. Seharusnya sejak dulu Ellen sudah membuat batasan dengan keluarga Laval. Orang-orang biasa dan sombong ini hanya akan membuatnya sengsara. Nenek tuli atau bodoh? Bukankah istriku sudah cukup menjelaskannya? Ivan bersedekap, maju satu langkah, dan berkata dengan lembut. Baiklah, aku akan mengulanginya untuk nenek. Mulai hari ini dan seterusnya, istriku, Ellen, tidak akan mengakui keluarga Laval dan memutuskan semua hubungan dengan nenek, mengerti? Bab 115, 3 syarat. Ivan, diamlah. Kamu tidak punya hak untuk berpendapat di sini. Wajah Scarlett terlihat kecewa. Kehadiran Ivan saja membuatnya kesal, dan dia sangat ingin mengusir pria itu. Ini masalah rumah tangga dan bukan urusanmu, orang luar. Sial! Ivan meludah. Karena urusan nenek melibatkan istriku, itu jadi urusanku juga. Aku angkat bicara untuk istriku. Apa hubungannya dengan nenek? Ucapan Ivan terdengar masuk akal, tetapi aneh. Ellen, aku tidak menyangka kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Hah! Wajah Scarlett terlihat sangat marah. Scarlett bukannya tidak ingin Ellen pergi. Dia hanya tidak mau menyerah dengan proyek yang dimiliki oleh Ellen. Proyek itu akan menentukan apakah keluarga Laval bisa melompat ke kelas atas. Bagaimana kakekmu memperlakukanmu dulu? Apa kamu lupa? Dia menaruh segalanya dalam dirimu, mencintaimu, mengajarimu, dan mengabulkan setiap keinginanmu. Sekarang setelah dia pergi, tidak ada hal yang bisa menahanmu? Masih ingat janjimu pada kakekmu? Scarlett berkata dengan tenang. Hari ini, kamu tidak ingin mengakui keluarga Laval saat sedang dalam masalah? Bagaimana kamu akan menghadapi almarhum kakekmu? Usahanya sia-sia. Dia membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Vali menunjuk hidung Ellen. Hah, jika kakek tahu ini di dunia akhirat, kurasa dia akan melompat keluar dari peti mati. Ellen, kamu memang cucu yang baik. Travis mencibir. Wajah Ellen tegas. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan menyesal dengan mudah. Jika kakek tahu bahwa kamu menjebakku, apa yang akan dia pikirkan? Memang benar kakek memintaku untuk memimpin keluarga Laval sebelum dia meninggal dunia. Tetapi aku juga seorang Laval sama seperti kalian. Setelah meninggalkan kalian, aku masih bisa memimpin keluarga Laval menuju kejayaan. Egois. Elena menyeringai. Dulu dia sempat ingin Ellen pergi dan keluar dari rumah Laval, tetapi pikirannya berubah total. Apa yang membuatmu berpikir bisa mewakili keluarga Laval? Dua alasan. Pertama, proyek yang dimiliki Ellen. Kedua dan yang terpenting, Elena akan menikah dengan Tuan Reed. Saat itu tiba, dia akan berada di puncak di antara para bangsawan. Dihiasi dengan kemuliaan, dia bisa menginjak-injak Ellen di bawah kakinya dengan mudah, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan memperbaiki keadaan. Bukankah sayang jika Ellen pergi seperti ini? Ellen, bukan terserah kamu untuk tidak mengakui keluarga Laval. Proyek yang kamu miliki adalah milik keluarga Laval. Meskipun aku setuju, pemegang saham dan karyawan Habri tidak akan setuju. Scarlett berkata dengan tegas. Kamu menandatangani kontrak 20 tahun, dan kamu telah bekerja paling lama 3 tahun. Masih ada 17 tahun lagi. Kamu dapat berhenti, tetapi menurut perjanjian non-kompetisi, kamu harus membayar denda dan menjauh dari peralatan medis dan industri yang berhubungan dengan pakaian selama sisa hidupmu. Elena tergagah. Grup Habrit bukan kafe. Memangnya kamu siapa? Datang dan pergi sesukamu? Bodoh! 3 tahun lalu, Ford meninggal. Ellen kembali dari sekolah dan bergabung dengan grup Habrit. Untuk berada di sisi yang aman, Scarlett telah memintanya untuk menandatangani kontrak, dan Ellen telah menandatanganinya dengan senang hati. Situasi hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Bagaimanapun, sejak awal Ellen adalah seorang Laval. Bukankah biasa baginya bekerja untuk keluarga Laval selama 20 tahun? Selain itu, gajinya tinggi. Yang mengejutkan, kontrak yang dulu tidak penting dalam pikirannya, kini menjadi penghalang terbesar bagi kebebasannya. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk kontrak. Ellen menarik napas dalam-dalam dan perlahan bertanya. Nenek, apa yang perlu aku lakukan sebelum nenek setuju untuk mengakhiri kontrak dan membiarkan aku meninggalkan grup Habrit? Jika nenek tidak setuju, aku akan tinggal dan mendapatkan gajiku bukan untuk apa-apa. Aku tidak akan berkontribusi. Ivan berkata. Sederhananya, aku akan memberi nenek makan dan tidak melakukan apa-apa. Perasaan Scarlett campur aduk. Jika memang itu rencana Ellen, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Orang-orang dari grup Raspen telah mengeklaim bahwa mereka akan menandatangani kontrak hanya dengan Ellen. Jika dia tidak menindaklanjuti, pihak lain mungkin segera membatalkan kerja sama mereka. Dalam hal ini, keluarga Laval tidak akan mendapatkan apa-apa dan malah mendapatkan reputasi buruk. Kelopak mata Scarlett berkedut. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kamu bisa pergi, tetapi dengan 3 syarat. Pertama, yakinkan grup Raspen untuk mempercayakan seluruh proyek kepada grup Hybrid daripada hanya bekerja denganmu. Kedua, keluarga Laval telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untukmu, jadi kamu harus memberi kami kompensasi sebesar 98 miliar rupiah. Ketiga." Scarlett berhenti sejenak. Scarlett menatap mata Ellen dan melanjutkan. "Keluargamu harus pindah dari villa puncak bukit. Ketiga syarat itu harus dipenuhi semua. Jika kamu setuju, nenek akan mengakhiri kontrak, membiarkanmu meninggalkan keluarga Laval dan grup Hybrid." Kemudian, Scarlett menambahkan, "Nenek bukan orang yang tidak berperasaan. Ellen, nenek bisa bersikap lunak karena syarat yang ketiga dan meninggalkan salah satu villa di villa puncak bukit untukmu. Ya, yang terburuk, tentu saja." Sial. Apa yang Scarlett bicarakan? Tidak tahu malu. Ivan telah hidup selama sekitar 20 tahun. Namun, dia belum pernah melihat wanita kurang ajar seperti itu sebelumnya. Ivan tidak menghampiri dan menampar wanita tua itu hanya karena mereka berada di kantor polisi, dan dia peduli dengan perasaan Ellen. "Ellen, jangan sungkan dan ikuti kata hatimu saja." Untuk membantu Ellen mendapatkan kembali kebebasannya, Ivan tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia bisa memiliki apapun dengan mudah, dan tidak masalah jika Ellen menyerahkan barang-barang ini pada keluarga Laval. Kalaupun Ellen menolaknya, Ivan akan berurusan dengan Scarlett dan keluarga Laval yang lain dengan cara yang berbeda. Alis Ellen saling bertaut. Dia ingin menyetujuinya. Namun, salah satu dari ketiga kondisi itu sangat sulit. Grup Raspen adalah grup raksasa yang tidak bisa dia kendalikan. Apakah Lard akan mempercayakan grup Hybrid dengan proyek yang pernah Ivan tanyakan? Bukannya dia adalah putranya. Mengapa dia harus mendengarkan Scarlett? Ditambah lagi, 98 miliar rupiah. Di mana dia harus mendapatkannya? Mengenai villa puncak bukit. Grup Raspen membiarkan mereka tinggal di sana, tetapi mereka tidak memiliki properti itu. Mereka tidak memiliki hak untuk membiarkan Scarlett pindah. "Sayang?" Ivan meraih telapak tangan Ellen yang dingin dan berkata dengan lembut, "Apapun pilihan yang kamu ambil, aku akan menghadapinya bersamamu." "Baik." Seperti mantra, suara Ivan yang menarik memberi Ellen keyakinan yang tak ada habisnya. "Aku setuju dengan 3 syarat nenek." "Bagus." Scarlett sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Itu baru namanya semangat, cucuku. Kamu siap untuk tantangan apapun." "Hah? Aku..." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Scarlett merasa dirinya sedikit impulsif. Namun, apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Demi martabatnya atau kemarahannya, Ellen tidak akan mengingkari janjinya. Meskipun dia gagal, itu layak dicoba, bukan? Tentu saja, Ellen setuju bukan hanya demi kebebasannya. Itu juga merupakan penghiburan bagi almarhum kakeknya. Dia akan merasa berhutang budi jika bisa memisahkan dirinya dari keluarga Laval dengan mudah. "Sayang, ayo kita pergi." Setelah menyelesaikan perjanjian, Ellen tidak ingin tinggal bahkan sedetik pun. Dia segera pergi bersama Ivan. Begitu mereka pergi, Vali berkata, "Nenek, syarat nenek terlalu mudah. Mengapa nenek berjanji untuk meninggalkan sebuah bangunan untuk mereka? Karena dia tidak ingin mengakui kita harus mengusir mereka semua." Bab 116, jadilah pemberi maaf. "Vali, kamu masih muda. Jadi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui." Scarlett tetap diam sementara Travis menjelaskan. "Apakah kamu tahu mengapa orang zaman dahulu mau memaafkan ketika musuh menyerang kota-kota mereka? Bukannya karena mereka berbaik hati memaafkan musuh, tetapi untuk menghukum mental musuh. Jika semua musuh dikepung, musuh akan bekerja sama untuk mundur dan akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tetapi jika musuh dilepaskan, musuh akan berpikir bahwa mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup dan kemudian mereka melarikan diri. Dengan begitu, orang zaman dulu bisa mengambil alih kota dengan lebih sedikit kerusakan. Jadi?" Vali masih bingung. "Nenekmu menyerahkan villa pada Ellen karena nenekmu sedang merencanakan sesuatu. Bahkan jika Ellen bisa memenuhi ketiga persyaratan itu, dia dan keluarganya akan menjadi miskin seumur hidup mereka. Mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Sebaliknya, kita akan melanjutkan kejayaan kita. Kalau begitu, menurutmu apa yang akan terjadi pada mereka?" Tanya Travis setelah menjelaskan dengan sabar. "Aku mengerti, Ayah. Ellen dan keluarganya akan meminta maaf pada kita dan kembali ke keluarga Laval. Atau mereka harus meninggalkan villa puncak bukit karena merasa malu dan putus asa. Nenek ingin mereka merasakan penyesalan dan penderitaan seumur hidup." Vali sangat senang. Travis mengacungkan jempolnya pada Vali.
Memang benar orang yang lebih tua itu lebih berpengalaman. Nenek sangat bijaksana. Keluarga Laval tidak akan terkena imbasnya selama nenek masih hidup. Ucap Farley. Iya, lupakan soal Ellen yang sudah pergi. Keluarga Laval lengkap selama nenek masih hidup. Elena tidak bisa menahan kegembiraannya membayangkan Ellen dan keluarganya akan memohon belas kasihan pada Elena dan keluarganya. Aku harap Ellen bisa memenuhi ketiga persyaratan itu. Hei, jangan khawatir, Nek. Nenek masih punya aku dan adikku meskipun Ellen pergi. Aku akan membuat keluarga Laval menjadi keluarga paling bergengsi di kota Sis Bay setelah aku menikah dengan Tuan Reed. Tidak, aku ingin keluarga kita menjadi yang teratas di kota Janan saja. Kembali di rumah, Mabel dan Holly menanyakan apa yang terjadi pada Ivan setelah melihat wajah murung Ellen. Ivan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada mereka. Setelah itu Mabel menjadi marah. Beraninya dia mengancam Ellen dengan kontrak itu? Ivan, ikut aku ke kantor polisi sekarang. Aku ingin memberi bajingan tua itu pelajaran. Tenanglah, Mabel. Kamu hanya akan menggali kuburanmu sendiri jika membawa pisau ke kantor polisi. Nasihat Ivan. Kamu! Mabel memarahi dengan geram. Bisakah kamu diam saja jika tidak bisa meyakinkanku? Ini semua gara-gara kamu. Ellen tidak perlu menanggung semua kesulitan jika kamu memiliki kemampuan. Kamu tidak pernah melakukan apapun. Apa kamu akan memanfaatkan Ellen seumur hidupmu? Kamu sangat tidak berguna. Ivan mengusap hidungnya tak berdaya. Dia berpikir. Bagus sekali. Mengapa dia tiba-tiba menyalahkanku? Wanita memang sulit ditangani. Jangan marah. Ellen akan semakin stres jika kalian terus-terusan ribut. Dia sudah depresi di lantai atas. Apalagi Ivan benar, kamu akan ditangkap jika membawa pisau ke kantor polisi. Nasihat Holly. Hah! Mabel meletakkan pisaunya. Dia tahu dia terlalu emosional, tapi dia tidak bisa menahannya. Ibu! Saat itu, Ellen turun. Dia telah berganti pakaian dengan setelan profesional. Penampilannya tetap menarik dengan bentuk tubuhnya yang berlekuk, wajah cantik dan kaki jenjang meskipun dandanannya konservatif. Klak! 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 Ellen melangkah perlahan di atas lantai marmer menggunakan sepatu hak tingginya. Dengan aura dinginnya, dia tampak seperti peri. Sampai saat ini, Ivan tidak tahu mengapa Ellen begitu cantik padahal Mabel dan Holly terlihat biasa-biasa saja. Ayah dan ibu, aku sudah menyetujui permintaan nenek tentang permasalahan ini. Aku harus melakukannya meskipun kalian tidak setuju. Tenang saja, Bu, aku mengerti maksud nenek karena dia harus mengurus keluarga Laval serta ribuan karyawan dan keluarga mereka. Ucap Ellen sambil berjalan ke bawah. Ellen mendekati Mabel dan memeluknya. Jangan khawatir, Bu, semuanya akan segera membaik. Mabel menjawab. Apa kamu akan pergi ke grup Rasband Ellen? Ya, aku sudah membuat janji dengan Tuan Scott untuk membahas proyek dan villa. Kami akan mencobanya. Aku akan memberi Tuan Scott hadiah yang kita terima dari keluarga Rini. Baiklah. Hadiah itu adalah kompensasi yang diberikan oleh keluarga Rini. Jadi, kamu berhak mengambil keputusan. Mabel mengangguk. Ellen berkata. Makasih, Bu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sejak kecil kamu selalu patuh kepadaku. Sekarang karena aku sudah tua, aku harus mendengarkanmu. Lagi pula, aku sudah membiarkanmu memutuskan pernikahanmu, apalagi masalah kecil seperti ini. Mabel menghela napas. Tapi bagaimana jika Lard menolakmu? Bahkan jika dia setuju, bagaimana kita bisa memberi keluarga Laval 98 miliar rupiah? Apa kamu sudah memikirkannya, Ellen? Tanya Holly khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu selalu bimbang. Itulah mengapa kamu tidak pernah mencapai apa-apa. Apa kamu akan membiarkan Ellen seperti itu? Mabel mencubit telinga Holly. Aku hanya khawatir. Sudah diamlah. Lakukan apa yang kamu mau, Ellen. Aku dan Holly tidak akan menghentikanmu. Mabel menyela Holly dan berkata pada Ellen. Baiklah. Ngomong-ngomong, bisakah ibu tidak memarahi Ivan lagi? Tanpa dia, aku masih akan tetap berbaring di tempat tidur. Mabel mendengus. Oke, aku tidak akan melakukannya lagi. Cepat pergi. Jangan buang-buang waktu. Ya. Ellen kemudian meminta beberapa penjaga untuk membawa hadiah keluarga Rainey ke mobil dan pergi ke restoran. Cepat masak. Mabel memerintah Ivan tepat setelah kepergian Ellen. Ivan tidak keberatan, karena dia pikir memang sudah tugasnya memasakkan untuk orang tua. Sambil memasak, Ivan menceritakan semuanya pada Lard. Lard marah setelah mendengar cerita itu dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Reed. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dan tidak akan membiarkan Scarlett mengambil keuntungan. Oke. Ivan tidak tertarik untuk mengetahui rencana Lard. Ivan percaya bahwa Lard akan menangani masalah kecil ini dengan sempurna.
Jika tidak, Loud tidak akan menempatkan grup Raspen di bawah kendalinya. Dan juga, carikan alasan agar aku bisa memberi istriku 98 miliar rupiah. Ambil uangnya dari bonusku. Tambah Ivan. Tidak. Aku sudah punya rencana. Aku akan menggunakan uangku sebagai gantinya. Anggap saja sebagai hadiah selamat datang dariku untuk Nona Reed yang akan memulai bisnisnya. Aku akan mencari alasan agar dia mau menerima uang itu. Aku akan merasa bersalah jika tidak memberinya uang, karena ini berkaitan dengan grup Raspen. Kata Loud cemas. Baiklah. Asal kamu senang. Ucap Ivan. Bisakah Anda membantuku sekali lagi, Tuan Reed? Tanya Loud setelah terdiam. Bab 117, Mall Central. Loud sangat berhati-hati karena dia tahu identitasnya membuatnya tidak berhak meminta bantuan Ivan. Apalagi Loud meminta bantuan Ivan setelah dia setuju untuk membantu Ellen membuatnya terlihat seperti mengancam atau mengambil keuntungan. Ivan tersenyum mengetahui kekhawatiran Loud. Kenapa kamu begitu penakut sebagai pemimpin perusahaan? Katakan padaku, ada apa? Loud menghela napas lega. Putri temanku sakit dan tidak bisa sembuh bahkan setelah menemui banyak dokter ternama. Karena kamu seorang dokter yang hebat, aku pikir kamu dapat menyelamatkannya. Bukan masalah. Ivan tidak menyangka Loud akan begitu gugup ketika permintaannya hanyalah pekerjaan mudah bagi Ivan. Ivan menyetujui permintaan Loud tanpa ragu. Tapi hari ini aku sedikit sibuk. Kamu bisa menjemputku besok di sekitar area Villa Hutan jam 10 pagi. Terima kasih, Tuan Reed. Loud akhirnya merasa lega setelah menutup telepon. Kemudian dia segera menginstruksikan seseorang untuk mengantarkan Ellen. Setelah makan, Ivan menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk meninggalkan area Villa Hutan dan datang ke restoran Royal. Tracy telah menunggunya di depan pintu dan menyerahkan tas hadiah pada Ivan dengan halus. Tuan Reed, ini kartu undangan pernikahan yang kamu minta untuk disiapkan. Baik. Ivan mengambil tas hadiah itu dan melihat isinya. Kemudian dia mengeluarkan 2 buah kartu undangan. Kartu undangan itu dibuat ringkas khusus menggunakan titanium, dengan gambar Ivan dan Ellen di sampulnya dan nama para undangan yang terukir dengan warna emas di bagian dalamnya. Tampilan keseluruhan kartunya mewah namun tetap sederhana. Ivan mengeluarkan 2 kartu. Undangan itu untuk Lia dan Dan. Mereka adalah orang-orang di kota Sisbey yang ingin Ivan undang. Lia dan keluarganya sudah banyak membantu Ivan selama dia magang. Sedangkan Dan, saat itu juga pernah membantu Ivan. Karena itu Dan dan Ivan sangat dekat seperti saudara. Karena sekarang Ivan akan menikah, tentu dia ingin memberikan kartu undangan pernikahannya secepatnya. Nanti aku kirim alamat yang lainnya padamu. Kamu hanya perlu mengirim sisa kartu undangannya ke alamat-alamat itu. Ivan membawa kartu undangan itu ke rumah Lia setelah memberikan perintah pada Tracy. Tetapi orang yang membuka pintu adalah Nancy. Dia seperti hendak pergi dengan berpenampilan seperti remaja dengan riasan tipis. Ivan, kamu datang di waktu yang tepat. Cepat ikuti aku. Mata Nancy berbinar saat melihat Ivan. Nancy langsung saja menyeret Ivan masuk ke dalam lift. Kamu mau kemana? Di mana orang tuamu? Bukannya mereka ada di rumah? Ivan bingung. Mereka lembur hari ini. Awalnya mereka menawarkan untuk mengantarku bertemu dengan temanku, tapi tiba-tiba tidak jadi. Aku sudah hampir telat dan berencana memanggil taksi. Bukankah kamu bekerja di toko mobil? Kamu pasti punya SIM kan? Apa kamu bisa memberiku tumpangan? Nancy membawa Ivan ke tempat parkir di basement dan memberinya seuntai kunci. Dia memohon. Tolong, aku ingin bertemu sahabatku yang sudah lama tidak berjumpa. Tapi, Ivan mengerucutkan bibirnya. Tetapi ketika dia melihat tatapan berharap Nancy, dia berkata, aku rasa aku tidak bisa menolak, karena ini kali pertama kamu memohon padaku. Apakah ini mobil baru? Terdapat mobil listrik keluaran terbaru di hadapan Ivan. Ya, orang tuaku baru-baru ini menerima bonus tahunan mereka dan membeli mobil ini. Mari kita bicara di dalam mobil karena aku sedang buru-buru. Nancy dengan cepat membuka pintu mobil dan mendorong Ivan ke kursi pengemudi. Setelah itu, dia masuk ke kursi penumpang. Kamu mau pergi kemana? Tanya Ivan. Mall Central ke-69. Mall Central 69? Ivan terkejut. Mall Central 69 itu jauh dari Ivan berada karena terletak di daerah sibuk Bayshire, pusat kota Sisbey. Bayshire berjarak 50 menit dari distrik baru berkembang, bahkan menggunakan mobil dan tanpa kemacetan lalu lintas. Ivan tentu saja bukan kaget dengan jaraknya yang jauh. Sebaliknya, Mall Central 69 terkenal di kota Sisbey sebagai outlet barang-barang mewah. Barang-barang yang dijual di sana semuanya merek terkenal lokal maupun internasional yang sangat mahal. Karenanya, di sana bukan tempat siswa seperti Nancy untuk menghabiskan uang. Jangan berpikir berlebihan. Temanku berhenti dari sekolah dan mulai bekerja dan kami jarang memiliki kesempatan untuk bertemu.
Dia mengajakku bertemu setelah dia selesai bekerja. Aku pikir dia menghasilkan banyak uang. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menambah wawasan. Ada sedikit kegembiraan di mata Nancy. Sebelumnya, dia tidak berani memasuki Mall Central 69 setiap kali dia pergi ke sana. Tapi hari ini, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk masuk ke mall tersebut. Baiklah. Hanya 45 menit perjalanan. Itu tidak jauh. Mereka akan sampai di mall dalam 45 menit. Tidak lama kemudian, Nancy dan Ivan sampai di tempat parkir bawah tanah Mall Central ke-69. Ivan tahu bahwa penjaga itu memandang rendah mereka saat mereka memasuki tempat parkir. Tapi setelah Ivan pikir-pikir, dia merasa itu wajar karena orang-orang yang datang berbelanja ke sana selalu mengendarai mobil mewah. Ivan memarkirkan mobil tersebut. Nancy menyeret Ivan keluar dari mobil. Untungnya, kita tidak terlambat. Kamu beruntung bisa datang ke sini bersamaku, Ivan. Iya. Mana temanmu? Tanya Ivan sambil mengangguk pasrah. Kenapa kamu buru-buru? Masih ada waktu 10 menit sebelum perjanjian kami. Ngomong-ngomong, aku minta maaf untuk masalah sebelumnya. Aku tidak menyangka Hamlin akan mempermalukan. Nancy berbicara. Tidak apa-apa. Itu sudah berakhir. Ivan tersenyum sebelum Nancy selesai bicara. Sejak itu, Hamlin dan Evad berhenti datang ke sekolah. Kata guru mereka sudah pindah ke sekolah lain. Nancy menjelaskan sementara Ivan menanggapinya dengan santai. Nancy mengubah sikapnya pada Ivan sejak kejadian tersebut. Dia menjadi lebih ramah dan tidak lagi merendahkannya. 10 menit kemudian, Nancy sedikit bingung. Kenapa dia belum datang-datang? Dia melihat sekeliling tapi tidak menemukan apapun. Dia langsung saja mengirim pesan kepada temannya. Tapi Nancy tidak mendapatkan balasan. Aku rasa dia sedang dalam perjalanan. Nancy dan Ivan terus menunggu. 20 menit telah berlalu. Nancy terus mengirimi pesan pada temannya tetapi tetap tidak mendapat tanggapan. Aku merasa temanmu membodohimu. Ivan tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin. Hubungan kami sempurna. Dia tidak akan. Sebelum Nancy selesai berbicara, sebuah bunyi menyela. Ping! Dia menerima pesan pemberitahuan dari temannya. Nancy melihat ponselnya dan ekspresinya campur aduk. Ivan mengintip ponsel Nancy dan melihat beberapa baris kata. Haha! Nancy, kamu sudah tertipu. Kamu pikir kamu siapa bisa berkumpul bersamaku? Aku sengaja melakukan ini untuk mempermalukanmu. Aku sedang bekerja di Mall Central ke-69. Lihat ke atas, dan kamu bisa menemukanku di lantai 2. Nancy mengangkat kepalanya dan menatap lantai 2 tidak percaya. Seorang wanita berpakaian formal berdiri di sana. Dia memegang ponsel sambil menyilangkan tangannya dan menyeringai ke arah Nancy dan Ivan. Di saat yang sama, Nancy kembali menerima pesan. Wanita jalan! Apakah kamu benar-benar berpikir kita ini teman? Aku asisten manajer Mall Central 69 dan memiliki gaji besar. Bagaimana dengan kamu? Kamu hanya seorang mahasiswa dan tidak pantas berteman denganku. Apakah kamu ingat kamu mengambil alih sebagai ketua kelas dariku saat kita SMP? Sejak saat itu aku membencimu. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjalani masa depan lebih baik darimu. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk mempermalukan dan membalas dendam padamu. Juga, aku ingin kamu menyadari perbedaan kita. Aku manajer mall, sedangkan kamu bahkan tidak bisa masuk mall ini. Mata Nancy memerah setelah selesai membaca pesan itu. Dia merasa disakiti. Tanpa sadar, dia mengetik 3 tanda tanya. Namun, dia tidak bisa mengirim pesan tersebut. Sebuah tanda seru muncul di samping kotak pesan. Ini. Saat Ivan akan mengatakan sesuatu, Nancy perlahan berjongkok dan terisak. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dia tidak ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menahannya. Nancy selalu memperlakukan temannya sebagai sahabatnya. Tapi ternyata temannya hanya ingin membalas dendam padanya. Dan alasannya sangat konyol. Hanya karena Nancy menggantikannya sebagai ketua kelas. Temanmu terlalu berpikiran sempit. Hapus air matamu. Riasanmu sudah rusak. Ini hanya sebuah mall. Mengapa kita tidak bisa masuk? Karena kita sudah datang ke sini, ayo kita masuk. Aku akan membawamu ke toko dan membelikan beberapa pakaian. Ivan memberikan tisu kepada Nancy. Bab 118, Saran. Ivan terdengar lembut. Senyumannya membuat Nancy merasa terhibur. Nancy mendungak. Saat itu juga, dia melihat senyum Ivan dan merasakan kehangatan di hatinya. Senyuman Ivan membuatnya linglung dan dia baru tersadar kembali setelah Ivan menyuruhnya menyeka air mata. Dia mengambil serbet dan menyeka wajahnya. Ayo kita pergi. Ivan memasukkan tangannya ke dalam saku sambil berjalan menuju Mall Central ke-69. Ivan,
lebih baik kita kembali. Kita tidak bisa masuk ke mall ini. Lebih baik kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Ucap Nancy sedih. Meskipun itu adalah pusat perbelanjaan besar, tidak banyak orang yang pergi ke sana. Kenapa tidak ramai? Hanya ada satu alasan. Pelanggan baru harus memverifikasi aset mereka untuk diizinkan memasuki mall. Ya, benar. Verifikasi aset adalah suatu keharusan. Sama saja ketika orang ingin membeli villa. Entah kamu mengendarai mobil mewah atau menerima proses verifikasi aset. Kamu harus memiliki lebih dari 650 juta rupiah di rekening tabungan kamu untuk bisa memasuki mall. Itu bukan karena barang yang dijual di pusat perbelanjaan itu mahal. Faktanya, ada barang yang dijual dalam kisaran 42 juta saja. Tim eksekutif dari Mall Central 69 menetapkan aturan ketat karena mereka ingin mencegah pelanggan mengembalikan barang setelah menggunakannya selama beberapa hari. Aturan ketat ini tidak mengganggu bagi orang kaya. Karena mereka rutin datang ke mall, mereka bisa masuk ke mall kapan saja. Sebaliknya, aturan itu seperti penghalang bagi orang biasa. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang berbelanja di Mall Central ke-69. Meskipun demikian, Mall Central 69 tidak butuh jumlah pelanggan yang terlalu banyak. Bahkan dengan hanya 2 pelanggan per hari, total penjualannya bisa mengalahkan pusat perbelanjaan pada umumnya. Kenapa kita tidak bisa masuk mall? 650 juta rupiah itu bukan apa-apa. Mari kita masuk. Jangan khawatir. Aku akan membawamu masuk juga. Apakah kamu tidak ingin berbicara dengan temanmu sejenak? Ivan menoleh ke belakang dan tersenyum. Tidak. Nancy menggelengkan kepalanya. Apalagi yang bisa Nancy katakan kepada temannya sedangkan nomornya saja telah diblokir? Nancy menyesal karena terlalu naif mempercayai orang begitu saja. Tahu Samarah? Perlakukan saja dia sebagai orang asing mulai sekarang. Ayo temani aku masuk ke sana. Ucap Ivan tenang. Ivan tahu Nancy sangat ingin masuk ke mall itu. Lagi pula, semua gadis bermimpi untuk berbelanja di Mall Central ke-69. Ivan berjalan di depan sementara Nancy mengikutinya. Ketika sampai di pintu masuk, Ivan mengeluarkan kartu kredit yang diberikan oleh Lard, lalu menggesek kartu itu di mesin. Mesin itu menandakan lampu hijau, dan seketika, pintu terbuka. Ivan, apakah kamu benar-benar memiliki 650 juta rupiah? Nancy kaget bukan main. Dia tidak berani masuk ke mall karena tidak ingin dipermalukan. Tapi dia tidak menyangka Ivan memiliki 650 juta di rekening tabungannya. Nancy selalu berpikir bahwa Ivan miskin. Setengah bulan yang lalu, bahkan 10 juta pun Ivan tidak punya. Aku mendapatkan sejumlah uang belakangan ini. Ivan membawa Nancy memasuki pintu masuk utama mall. Mereka pun memasuki mall bersama-sama. Detik berikutnya, para resepsionis yang berdiri di depan pintu membungkuk kepada mereka. Selamat datang! Selamat datang! Pada saat yang sama, teman Nancy, Ruby Thompson, yang berada di lantai 2 sedang membicarakan bisnis, melihat Nancy dan Ivan. Ruby terkejut sejenak sebelum dia sadar. Dia menginstruksikan seorang resepsionis pemula. Layani mereka. Kamu tidak perlu terlalu ramah dengan mereka. Mereka miskin dan tidak akan membeli apapun. Ya, Nona Thompson. Resepsionis itu dengan cepat berjalan ke bawah, sedangkan Ruby perlahan mengikutinya. Awalnya Ruby tidak ingin mengikuti resepsionis itu, tapi kemudian, dia berubah pikiran, karena ingin mempermalukan Nancy lebih jauh. Ruby mencibir dalam hatinya. Memangnya apa yang bisa dia lakukan setelah masuk? Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri karena tidak mampu membeli apapun di sini. Sementara itu, Ivan dan Nancy melihat keberadaan resepsionis dan Ruby. Namun Ruby berhenti dan tidak menghampiri mereka. Sebaliknya, dia berdiri menjauh dan memainkan ponselnya. Nancy ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak jadi. Nancy merasa tidak seharusnya dia mengambil inisiatif lagi karena Ruby membencinya. Jika tidak, Ruby akan berpikir kalau Nancy ingin menjilatnya. Mengetahui Ruby merendahkannya, Nancy menarik Ivan menjauh dan bermaksud untuk pergi. Saat itu, resepsionis mendekati mereka. Tuan dan Nyonya, selamat datang di Mall Central ke-69. Apa kalian sedang mencari sesuatu? Kami akan lihat-lihat dulu. Ivan tidak ambil pusing, karena dia tidak berencana datang ke sini hari ini. Tapi karena dia sudah ada di sini, dia memutuskan untuk melihat sekeliling. Bisa tolong ajak kami berkeliling? Ada sedikit penghinaan di mata resepsionis itu. Dia berpikir. Nona Thompson benar. Mereka memang miskin. Namun resepsionis itu tetap bersikap sopan. Baiklah. Silakan lewat sini. Saat itu, hanya Nancy dan Ivan yang berada di mall. Di dalam sangat sepi. Nancy dan Ivan tampak seperti anak-anak yang pertama kali datang ke sini saat resepsionis mengajak mereka berkeliling. Melihat reaksi mereka, resepsionis itu menutup mulutnya dan tersenyum.
Selama seluruh proses, Ruby mengikuti mereka lebih jauh di belakang dan tetap tersenyum. Louis Vuitton? Merek ini sepertinya bagus. Mari kita lihat. Ivan berhenti di depan sebuah toko besar, dan di detik berikutnya, dia masuk ke sana. Nancy tiba-tiba menarik bajunya dan berkata dengan suara rendah. Ivan, barang yang dijual oleh merek ini sangat mahal. Aku tahu, tapi itu tidak menghentikan kita untuk melihatnya. Ivan tampak tenang saat masuk ke dalam toko, mengabaikan wajah merah Nancy. Louis Vuitton adalah produk teratas di antara merek internasional terkemuka. Sepasang kaos kaki termurah bahkan berharga lebih dari 1,4 juta. Dan bahkan dasi bisa berharga lebih dari 140 juta. Apa-apaan ini? Ivan melihat topi jerami yang umum di kalangan para petani. Sangat mengejutkan, harganya 16 juta. Itu memang barang yang mewah. Ivan mengulurkan tangan dan ingin mengambil topi itu. Tapi kemudian, resepsionis menghentikannya. Tuan, maaf aku harus memberitahu bahwa Anda tidak dapat menyentuhnya jika Anda tidak berencana untuk membelinya. Jika tidak, pelanggan berikutnya akan jijik dengan bekas jari jemari Anda. Nancy merasa terhina seketika. Dia bahkan bisa mendengar Ruby mencibirnya. Siapa yang bilang kalau aku tidak mau membelinya? Ini hanya topi jerami yang rusak. Ivan tahu resepsionis itu merendahkannya. Dia tersenyum dan memainkan topi itu sebelum melihat barang-barang lainnya. Selanjutnya, dia mengambil beberapa pasang kaos kaki dan 2 dompet. Ya, semua yang diambilnya adalah yang paling murah di toko itu. Barang-barang itu harganya kurang dari 21 juta rupiah. Cih! Resepsionis itu sampai tidak bisa berkata-kata saat membantu Ivan membawa semua barang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan pelanggan seperti itu yang hanya mengambil barang-barang murah. Mau tak mau resepsionis itu berpikir. Mengapa dia ada di sini jika dia tidak mampu membeli barang-barang di sini? Resepsionis itu hampir kehilangan kesabarannya. Dibandingkan dengan penghinaan dari tatapan mengejek si resepsionis, Nancy merasa itu sangat sia-sia. Setiap barang yang diambil Ivan semua harganya jadi sekitar 98 juta rupiah. Nancy merasa Ivan tidak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk membeli beberapa pasang kaos kaki, 2 dompet dan topi jerami yang rusak. Nancy merasa itu sangat sia-sia. Oke, cukup. Ivan selesai berkeliling toko dan berkata dengan santai. Aku akan mengambil barang-barang ini saja. Resepsionis itu mengerucutkan bibirnya. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya bahkan setelah dia menerima pelatihan profesional. Tuan, aku sarankan Anda untuk membeli barang-barang ini di toko biasa saja lain kali. Bab 119, menjijikan. Resepsionis itu jelas mencemooh Nancy dan Ivan. Ivan mengerutkan kening karena dia marah. Tanpa aba-aba, dia menampar wajah resepsionis itu. Plak! Suara tamparan yang begitu keras membuat resepsionis itu tercengang. Persetan kamu! Aku melihatmu melayaniku secara asal-asalan sejak tadi. Apakah semua resepsionis di Mall Central 69 September berarti ini? Beraninya kamu menyela sebelum aku selesai bicara. Ivan tersinggung dengan resepsionis itu. Dia menampar resepsionis itu untuk memberi pelajaran padanya dan Ruby yang berdiri di dekatnya. Resepsionis itu menutup wajahnya tak percaya. Dia tidak menyangka kalau Ivan akan menamparnya tanpa peringatan. Bahkan Nancy pun terkejut. Sedangkan Ruby yang berdiri di dekatnya mengerutkan keningnya dan dengan cepat mendekati mereka. Ivan, apa maksudmu? Ruby mengenal Ivan karena sebelumnya Nancy menceritakan tentang dirinya. Ruby marah setelah stafnya ditampar. Maksudku bukan sesuatu yang rumit. Sekarang, kemasi semua barang yang ada di toko ini untukku, kecuali barang-barang ini. Ivan menatap Ruby dan bertanya dengan santai. Apa kamu keberatan? Aku akan menamparmu sekalian jika kamu berani mengatakan sesuatu lagi. Apa yang bisa disombongkan sekalipun kamu memiliki gaji tinggi? Siapa kamu berani menggertak adikku? Ruby membeku di tempat. Resepsionis itu melebarkan matanya pada saat bersamaan. Nancy sangat tersentuh dengan ucapan Ivan. Tetapi pada saat yang sama, dia panik karena dia merasa Ivan telah melewati batas. Dengan itu, dia menarik baju Ivan dengan gugup. Ivan, jangan membuat keributan di Mall Central ke-69. Semua barang di sini mahal-mahal. Ayo kita pergi. Hei. Saat itu, Ruby tertawa. Dia hampir takut karena Ivan, namun dia mencibir lagi setelah dia sadar. Tuan Reed, kamu kaya? Ya. Baiklah. Aku akan meminta staf untuk segera mengemas semua barang di toko untukmu. Tetapi kamu harus membayarnya setelah barang dikemas. Kamu harus melakukan pembayaran bahkan jika kamu ingin mengembalikannya nanti. Tapi aku mungkin harus memanggil polisi jika kamu tidak bisa membayar. Ruby tersenyum jahat. Saat berikutnya, dia menyuruh staf untuk mengemasi semuanya. Tapi kemudian,
Selamat datang! Para resepsionis di depan pintu sontak membungkuk. Detik berikutnya, seorang wanita anggun berusia 40-an muncul dengan sepatu hak tingginya. Dia memasuki mal dengan perlahan. Kalung berlian yang dipakainya berkilau terang. Ada batu giok di pergelangan tangannya. Di sampingnya ada anjing peliharaannya yang tinggi dan besar. Meskipun begitu, anjing itu terlihat lucu karena berbulu. Tapi itu hanya tampak luarnya saja. Ivan pernah membaca tentang ras anjing ini di buku. Nama lengkap ras itu adalah anjing gembala Kaukasia. Ras ini akan lebih agresif daripada Tibetan Mastiff ketika marah. Namun, anjing gembala Kaukasia itu tidak diikat pada waktu itu. Dia mengikuti wanita kaya itu seolah-olah dia adalah penjaganya yang paling setia. Aura wanita itu begitu kuat. Dia berteriak tepat setelah dia memasuki mal. "Di mana Ruby Thompson? Cepat sambut aku!" Ruby merubah sikapnya tepat setelah dia mendengar suara wanita itu. Dia melirik Nancy dan Ivan dan berkata, "Kalian beruntung kali ini." Setelah Ruby selesai berbicara, dia segera mendekati wanita itu dan membungkuk padanya, menjilat wanita itu. "Halo, Nona Pamer!" Plak! Abi Pamer menampar wajah Ruby tanpa peringatan. Tanda merah muncul di wajah Ruby. "Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan menamparmu untuk setiap menit kamu terlambat? Ruby, apa kamu lupa dengan kata-kataku?" "Nona Pamer, maafkan aku." Bukan hanya Ruby tidak marah, tapi dia juga tersenyum. Dia terlihat lucu saat tersenyum dengan tanda merah di wajahnya. Bahkan anjing Abi menerima perlakuan yang lebih baik dari Ruby. "Hai MPH! Aku senang kamu menyadari kesalahanmu. Pastikan kamu menungguku lebih awal sebelum aku datang lain kali. Apa kamu mengerti?" Abi menatap Ruby, dan Ruby dengan cepat mengangguk. "Baik, Nona Pamer. Lihat tuh teman kamu. Dia benar-benar pengecut. Lebih baik kamu menjauh dari orang seperti dia," dengus Ivan. "Iya, benar." Nancy melihat pemandangan itu dengan kaget. Ruby baru saja bersikap arogan kepada Nancy. Tapi sekarang, dia begitu patuh pada Abi, sama seperti anjingnya. Nancy rela melepaskan gaji tinggi jika harus menerima perlakuan seperti itu di tempat kerja. Bukan salah dia juga. Dia telah bekerja sangat keras untuk sampai di posisi ini. Bisa dimengerti kalau dia ingin pamer. Ivan mengerti perasaan Ruby karena dia pernah menjadi orang miskin. Nancy menghela napas. Dia berkata setelah dia sadar. "Ayo pergi. Kita beruntung kali ini. Ivan, lain kali jangan sok kaya. Lain kali mungkin kita tidak akan seberuntung ini." "Aku tidak." Belum selesai Ivan berbicara, Nancy sudah menyeretnya keluar dari toko. "Apa mal ini sudah menjadi kumuh? Mengapa orang biasa diizinkan masuk?" Abi menertawakan Nancy dan Ivan. Setiap orang yang datang ke Mall Sentral 69 adalah orang kaya. Itulah pertama kalinya dia tidak tahu merek apa yang dikenakan Nancy dan Ivan. Ivan melirik Abi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hendak keluar mal bersama Nancy. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, anjing itu tiba-tiba berlari ke arah mereka dan melompat ke arah Nancy. "Ah!" Wajah Nancy menjadi pucat, dan dia membeku di tempat. Pikirannya menjadi kosong. Ivan bereaksi cepat dengan meraih pinggang Nancy dan menariknya mendekat. Pada saat yang sama, anjing itu jatuh ke tanah. Dia sangat kesakitan sampai merengek. Barulah Nancy sadar kembali. Dia tersipu karena saat itu dia berbaring di lengan Ivan, sedangkan lengan Ivan yang lain diletakkan di pinggangnya. Nancy dan Ivan saling berpandangan. Ada sedikit kelembutan di mata Ivan. Melihat wajah tampan Ivan, entah kenapa Nancy merasa romantis. Tanpa sadar jantungnya berdetak lebih cepat sambil terus melihat Ivan dengan linglung. "Semuanya baik-baik saja sekarang." Ivan tidak menyadari reaksi Nancy. Yang dia rasakan hanya kelegaan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Nancy jika tidak bereaksi tepat waktu. Anjing itu adalah karnivora dan lebih ganas daripada Mastiff Tibet. Nancy pasti akan terluka parah jika digigit oleh anjing itu. Nancy kembali sadar setelah Ivan melepaskannya. Dia frustrasi jika mengingat perasaan yang dialami barusan. Nancy bergumam dalam hatinya. "Apa yang aku pikirkan? Aku harus berhenti berkhayal. Ivan adalah saudara laki-lakiku. Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Aku benar-benar cabul. Tapi, dia bukan anak kandung Tante, kan?" Bab 120, target yang dituju. Pikiran Nancy menjadi tak terkendali. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, berusaha menghilangkan pemikiran buruk itu. "Gu!" Anjing itu berdiri dan terus menggonggong ke arah Nancy. Dua giginya yang tajam terlihat, dan matanya merah. Ivan mengerutkan keningnya. Dia berdiri di depan Nancy untuk melindunginya. Saat itu juga, dia menoleh ke arah Abi, yang tidak melakukan apa-apa.
Nona, tolong perhatikan anjing Anda. Dia bukan anjing. Dia itu Luke, anakku. Panggil dia anjing lagi jika kamu berani. Bentak Abi. Ivan, lihat baik-baik. Dia adalah Tuan Palmer. Jangan bicara omong kosong. Ruby ikut menimpali. Ivan sampai tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya-tanya. Apa yang dia pikirkan? Anaknya? Orang-orang zaman sekarang aneh. Meski Ivan tidak bisa memahaminya, dia tetap menghargai Abi. Nona, bisakah Anda menenangkan emosi anak Anda? Seperti itulah seharusnya caramu memanggilnya. Abi menjadi tenang dan dengan cepat berlari ke arah anjing itu. Luke, apa kamu baik-baik saja? Gu. Anjing itu terus menggonggong menatap Nancy. Ivan tidak bisa berkata-kata. Dia bingung kenapa anjing itu terus mengganggu Nancy. Melihat itu, dia menggunakan penglihatan batinnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Saat penglihatan batinnya terbuka, semua yang ada di sekitarnya menjadi transparan, termasuk Abi di samping Luke. Tubuhnya muncul dan terlihat oleh Ivan dalam sedetik. Tapi Ivan hanya menyapu pandang, karena dia tidak tertarik dengan wanita tua seperti itu. Sebaliknya, dia dengan saksama memerhatikan anjing itu. Dia sampai tidak bisa berkata-kata di detik berikutnya. Ternyata anjing itu tertarik pada Nancy setelah kadar hormon si anjing meningkat. Dunia ini begitu luas hingga segala macam hal yang aneh dapat ditemui. Ivan menarik pandangannya, dan wajahnya berubah kelam. Ayo pergi. Ivan tidak mau repot-repot mengatakan apapun dan hendak pergi bersama Nancy. Berdiri di sana. Tapi kemudian, Abi menghentikan mereka. Bagaimana dengan anakku setelah kalian pergi? Ivan bengong. Begitu juga dengan Nancy. Mereka sama-sama bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Abi. Setelah membesarkan Luke selama 3 tahun, Abi tahu apa yang Luke inginkan. Dia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari sakunya dan melemparkan itu ke lantai di kaki Ivan. Wanita itu tetap di sini, dan kamu bisa pergi dengan uang ini. Ivan melihat uang di bawah kakinya. Ada 98 juta rupiah. Ivan merasa tersinggung. Dulu, Ivan akan berpikir itu adalah uang yang jumlahnya sangat banyak. Tapi sekarang, uang bukanlah prioritasnya. Dia menatap Abi dan merasa wanita tua itu sudah gila. Dia tahu niat Abi ingin membuat Nancy tidak pergi. Bagaimana Anda bisa begitu sombong dengan berpikir Anda itu kaya? Nancy, ayo pergi. Ivan menendang uang itu. Setelah itu, Nancy dan Ivan berbalik untuk pergi. Di saat bersamaan, Ivan berbisik kepada Nancy, menjelaskan situasinya. Nancy merasa jijik ketika mengetahui itu. Dia berjalan lebih cepat, karena dia ingin muntah. Meski Nancy belum dewasa, dia tahu betapa kuatnya Abi diizinkan untuk memasuki Mall Sentral ke-69. Tidak hanya itu, tapi dia juga berani menampar Ruby dan menganggap 98 juta rupiah bukanlah apa-apa. Nancy pikir dia dan Ivan akan berada dalam masalah besar jika mereka menyinggung Abi. Karena itu, Nancy ingin pergi dari tempat kejadian itu secepat mungkin. Aku bilang, berdiri di sana! Apa kamu mendengarku? Abi berteriak lagi. Kali ini, dia terdengar sangat marah. Cepat kembali! Abi menunjukkan kemarahannya secara terang-terangan. Dia tidak menyangka Ivan akan mengabaikannya dan menolak uang yang dia berikan. Dia merasa terhina dengan tindakan Ivan. Abi selalu dihormati, dan karena itu, dia marah. Ruby, hentikan mereka sekarang! Oke. Ruby berlari ke depan dan menghentikan Nancy dan Ivan. Dia mengejek. Apa kamu tuli? Nona Palmer memanggilmu. Pada saat yang sama, Abi menepuk Luke, dan detik berikutnya, anjing itu berlari keluar dan menghampiri pintu masuk utama lalu menunjukkan gigi tajamnya di depan Nancy dan Ivan. Harus diakui, Luke telah menerima pelatihan yang sangat baik. Oh setan! Ivan merasa berada dalam bahaya. Mengabaikan Ruby, dia berbalik dan menatap Abi di samping Luke. Hei, wanita tua! Kamu lebih baik menjaga anjingmu, atau aku tidak akan memaafkanmu. Siapa kamu seenaknya memutuskan kamu mau memaafkanku atau tidak? Kamu kurus dan lemah. Aku bertaruh kamu akan dikalahkan oleh Luke. Gadis di sampingmu harus tetap di sini hari ini. Abi menyeringai. Nona Palmer, Luke berniat menggigitku sekarang. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang insiden ini. Aku hanya memintamu untuk membiarkan kami pergi. Kata Nancy khawatir. Haha, kamu itu lucu. Abi menjawab dengan arogan. Kamu harusnya bersyukur karena Luke tertarik denganmu. Apa kamu tahu kalungnya itu diubah suai? Kalungnya bernilai 1,82 miliar rupiah. Bukan hanya itu, tapi dia juga punya lebih dari 10 kalung yang harganya sama. Makanannya seharga 210 juta rupiah. Transportasinya menggunakan jet pribadi.
Dia punya 20 pelayan dan 3 istri. Pengeluaran tahunannya menghabiskan sekitar 21 miliar rupiah. Apa yang kamu miliki yang lebih layak daripada dia? Hidupmu? Abi melanjutkan. Bukanlah masalah walaupun Luke mengambil nyawamu karena nyawamu hanya bernilai 2,1 miliar rupiah. Aku hanya perlu ganti rugi sekitar 2,1 miliar rupiah bahkan jika kalian mati di sini. Jadi, memangnya siapa kamu berani menolak Luke? Bagiku, kamu hanyalah wanita jalang. Bagaimana dengan ini? Kamu menginap semalam, dan Luke akan memberimu 2,1 miliar rupiah. Wanita jalang sepertimu tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak ini walaupun kamu bekerja selama setahun. Nancy mengernyit karena dia merasa itu konyol. Dia marah setelah disebut jalang beberapa kali. Nancy merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang menyinggung itu. Nancy mengakui kalau dia memang menyukai uang, tapi tetap saja dia memiliki egonya sendiri. Dia dibesarkan dengan kasih sayang dan rasa percaya diri serta integritas. Karena itu, Nancy tidak akan menyetujui permintaan Abi tidak peduli berapa banyak uang yang dia tawarkan. Saat Nancy akan menolak, Ivan di sampingnya berbicara. Dia gila! Jangan main-main dengan dia! Ayo kita pergi! Ivan lalu berjalan menuju pintu keluar dengan Nancy sekali lagi. Namun, Luke dan Ruby masih tetap menghalangi jalan Nancy dan Ivan. Ivan melirik acuh tak acuh ke arah Luke dan Ruby. Enyahlah! Detik berikutnya, Ivan mendorong Ruby menjauh. Saat itu juga, Nancy berteriak. Awas! Itu karena tiba-tiba saja Luke berlari ke arah Ivan. Ivan sudah kehilangan kesabarannya menghadapi Ruby dan Lucas. Kini Luke sudah berlari ke arah Ivan. Ivan mengangkat tinjunya dan memukuli kepala Luke.